kembali lagi di channel Korigins Beta, cupang tak melulu tentang ikan, kadang juga persaudaraan. Hari ini gue mau nyortirin ikan-ikan reject. Kalau dulu ikan ini termasuk golongan ikan reject, kalau sekarang itu udah banyak peminatnya. Itu ikan celok ya, kemarin gue udah sortirin, dapat beberapa ekor. Nemu nih ikan-ikan celok yang potensi clean body untuk dibawa main di kelas like solid, karena kemarin peraturan di IBC itu ikan celok bisa masuk di kelas like solid. Jadi buat teman-teman, gua kasih promo kemarin kan, gua kasih promo itu 1 ekor 50.000 gua lelang dari Instagram gitu, dan banyak juga ternyata peminat ikan celok ini teman-teman. Dan di sini gua udah siapin beberapa nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ekor yang menurut gua ini berpotensi untuk bisa main di kelas like solid. Kita sortirin nih teman-teman. Jadi gua kasih tahu trik dan tips untuk memilih ikan celok yang bisa dibawa untuk kontes di kelas like solid. Sama-sama kita saksikan. Dan buat teman-teman, ditekan tombol subscribe-nya, dikasih loncengnya, dikasih like-nya, dan dikasih komen, biar channel ini makin berkembang lagi. Oke, yuk sama-sama kita sortirin ikan celoknya. Susah nyari pakan hidup, nggak sempat karena ngantor. Bingung nyari pakan cupang, beli pakan cupangnya pakai Oratus Beta. Oratus Beta, makanan ikan cupang yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan cupang kalian. Karena mengandung 6% spirulina yang dapat mencerahkan warna cupang kesayangan kalian nih. Juga mengandung vitamin E dan C guna meningkatkan kekebalan tubuh cupang kita. Jadi, Oratus Beta tidak membuat air keruh karena diciptakan sesuai dengan ukuran mulut cupang kita. Oratus Beta juga dapat dibeli di Alfamart serta Indomaret terdekat di sekitar rumah kalian. Segera borong Oratus Beta. Oke teman-teman, ini udah ada gua masukin 2 ekor ikan celok. Nah, ini trik untuk memilih ikan ini ya, ikan solid itu. Gua rasa ikan solid adalah ikan yang paling gampang untuk dipilih ke arena kontes. Karena kita nggak perlu yang namanya sortir, yang namanya foam, bentuk apa segala macam, nggak perlu. Kita cukup lihat ikan ini punya irit atau enggak, punya black scale atau enggak. Cukup itu doang. Jadi penilaian terbesar dari ikan solid itu menurut gua pribadi, mohon maaf kalau salah silakan di komen koreksinya di mana. Nah, menurut gua itu ikan solid cukup kita cari dia punya irit atau enggak. Kalau kita rasa dia udah nggak punya irit, dia nggak punya black scale, silakan langsung dibawa aja ke arena kontes. Gua sepede itu untuk bawa ikan kontesan ya. Nah, jadi yang pertama itu ya teman-teman, kita harus lihat dulu dia punya irit atau black scale nggak di badannya gitu. Cara ngelihatnya itu kita butuh bantuan senter. Sini gua senterin dulu ya. Kita lihat nih. Kita senterin di setiap badannya itu dia punya black scale atau punya irit nggak di badannya. Kalau misalnya dia punya walau hanya 1 garis atau 1 titik, itu udah nggak bisa teman-teman ya. Itu udah nggak bisa. Jadi kita sortirin, kita senterin bagus-bagus dia kena metalik atau enggak. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Nah, ikan yang ini itu di bagian analnya itu ada 1 garis anal, bagian bawah itu ada 1 garis tuh ya, garis metalik. Nah tuh, nah yang begini berarti udah nggak bisa untuk dibawa ke arena kontes. Jadi kita cari lagi yang benar-benar clean ya. Dan ini yang di sini, ini gue lihat masih bisa gitu kan. Gua lihat belum kelihatan nih, belum kelihatan jelas iritnya ada atau tidak, belum terlalu kelihatan jelas ya. Kita cari dulu nih yang ada iritnya, kita pisahin dulu nih teman-teman ya. Kalau dulu bilangnya ikan reject, tapi sekarang peminatnya udah lumayan banyak. Oke, kita lihat lagi di sini. Oke, itu sepertinya clean ya. Kita center lagi, kita lihat lagi seluruh badannya ada atau tidaknya irit. Oke, ini sepertinya aman. Masih male ya. Nanti kita lihat yang female juga. Kita lihat lagi satu-satu. Nah, ini ada black scale tuh di bagian analnya itu ada black scale ya. Black scale itu kayak bintik hitam.
Nah itu di bagian analnya itu ada, jadi langsung kita asingkan aja gitu teman-teman. Dan sebenarnya bintik hitam itu, bercak hitam itu bisa hilang tergantung dari treatment kita ngerawat ikannya. Ada yang bilang nanti tinggal dijemur gitu, ada yang dikasih garam, jangan dikasih ketapang, ya tergantung treatment kita masing-masing ya teman-teman ya. Kita lihat lagi, kita sortir lagi nih, kita lihat lagi, kita lihat lagi, kita pilihin. Soalnya kemarin udah ada yang order, yang kayak gini nih yang bagus nih. Kalaupun ada iritnya, oh dia ada irit di bagian ekor tapi sedikit ya, dan menurut gua itu potensinya bisa hilang. Jadi gua rasa ini masih bisa di prospek untuk dibawa main. Gua rasa ini masih bisa, karena dari segi form bentuknya itu masih bagus, masih dapet, jadi bisa dibawa main. Kita lihat lagi, yang penting gitu aja teman-teman, kita tinggal center, kita lihat ada nggak iritnya. Kalau misalnya ada, langsung kita asingkan. Kalau misalnya nggak ada, langsung kita masukin ke kategori ikan sulit kayak gitu. Memang ini ikan siapa kok Anu tahu? Ya ikan aku lah, jelas lah. Yakin. Kayak tanda lah juga sama tempat ini soalnya. Jadi kan siapa ini? Ikan siapa nih? Hah? Ketahuan ya, ketahuan lagi. Ikan siapa? Jujur. Ini sebetulnya gua lagi di tempat Bang Sidik ya, di Sidik Trias Beta. Jadi kemarin gua main-main ke sini gitu, pengen ngambilin ikan AMPK-nya. Jadi gua tertarik nih sama ikan celo tie gitu. Dan ikan celonya gua rasa potensi banyak yang clean, gua sortirin gitu. Jadi gitu teman-teman. Kalau milih ikan untuk spek kontes itu ya memang sulit nyarinya, makanya harganya lumayan mahal. Kalau yang jualnya murah ya cuma di Korigin Beta kayak gitu. Jual amunisi murah ya cuma di Korigin Beta doang. 50.000, 35.000, 45.000 ya cuma di sini gitu. Jadi langsung diklik link yang ada di deskripsi untuk masuk ke link grup Telegram gua. Di situ gua selalu lelangin ikan-ikan amunisi murah-murah. Jadi langsung diklik. Oke, di sini kita udah dapet 3 ekor, liatin boy, zoom boy. Kita udah dapet 3 ekor yang berpotensi untuk bisa main di IBC kelas Exolid. Nah ini bahanan ya, gue bilangnya ini bahanan, belum bisa bener-bener dibawa. Aduh berantem boy, belum bisa bener-bener dibawa ke arena kontes. Jadi perlu perawatan dan treatment lagi, kayak dijemur, dibuat terik matahari gitu supaya iritnya bisa lebih clean lagi, bisa hilang gitu teman-teman. Oke, kita asingkan dulu. Kita sortirin nih boy. Kita lihat. Ini adalah lubukan yang 60%-nya itu celo. Nah, tapi nggak semua clean ya, nggak semua clean. Jadi kita pilihin, kita lihat lagi gitu. Penting dia female dulu ya. Kita lihat dulu. Aduh susah ditangkap nih boy. Ada tangkap yang besar. Nah, ini adalah ciri-ciri tamu yang tidak tahu diri ya teman-teman ya. Kita tamu yang tidak tahu diri. Kita yang bertamu, kita yang menyusahin namanya. Nggak cocok ini bang. Kita harus barbar treatment. Tangan. Oke, tangan. Barbar treatment teman-teman ya. Yang satu. Barbar. Lebih enak boy pakai tangan boy. Kita bisa lebih leluasa boy. Wah. Kita cek. Dapat lagi satu ekor lagi. Oke. Lihat boy. Dan gua rasa lebih clean yang female ya daripada yang male tadi ya bang ya. Iya benar. Lebih clean yang female ya. Nah kalau clean kayak gini gua yang seneng. Ini dari 5 ekor yang kita ambil, 5-5-nya clean body boy. Aduh, kita senterin lagi boy dari atas, kanan kiri.
Kita lihat, oke. Clean. Wah, ini sebenarnya yang ini clean ya kan, tapi ada sedikit robek di bagian kaudal. Berarti kaudal nggak boy? Kaudal itu ekor ya, ekor belakang. Kalau anal itu sirip bagian bawah, kalau dorsal itu sirip bagian atas. Oke, kita lihat sini udah ada 3 female selo yang berpotensi untuk dibawa ke arena kontes. Oke teman-teman, jadi treatment kita untuk memilih ikan solid itu cukup gampang, karena kita cukup menilai ikan itu dari ada atau tidaknya irit pada badan ikan tersebut. Ada atau tidaknya, kalau misalnya dia nggak ada irit sama sekali, nggak ada black scale sama sekali, berarti itu bisa kita bawa ke arena kontes. Dan kalau misalnya ada iritnya, berarti kita nggak bisa. Cuma itu doang untuk menilai ikan solid ini. Terlepas dari form, kemudian bentuk badan apa segala macem, itu gua kesampingkan. Yang penting ikan tersebut benar-benar ikan solid. Makanya untuk para pemula di kontes ikan cupang itu sering kali mereka membawa ikan-ikan solid. Karena untuk memilih ikan solid ini cukup gampang. Cukup kita kenali dulu apa itu irit, apa itu black scale. Kemudian kita lihat pada badannya ada irit atau enggak. Jadi cukup gitu doang untuk membawa ikan black solid ke arena kontes. Jadi gua rasa buat teman-teman bisa menjadi alternatif bagi kalian yang pengen ikutan di arena kontes tapi bingung mau masukin ikan apa. Kalian cari aja ikan-ikan solid kayak ikan WP alias white platinum, ikan super red, ikan solid blue solid, ikan cooper solid. Nah, ikan-ikan solid ini yang sering, bahkan ikan solid inilah yang bakalan, yang juga gua rasa sering dapat BOD, BOS, best of show gitu. Jadi ikan solid ini yang sering juara gitu teman-teman. Oke, gua rasa itu dulu dari gua hari ini. Gua di sini mau balik dulu karena kita masih bertamu. Kita mau ngabisin kopi dulu boy. Ya. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa di follow akun Instagramnya Trias Beta, linknya ada di deskripsi. Karena beliau adalah orang itu di sana. Lagi main slot. Jadi hoki. Beliau ini adalah petani atau breeder ikan cupang spek kontes dari Kota Medan. Langsung di follow akun Instagramnya. Oke, gua rasa cukup untuk hari ini. Saksikan terus di channel Cory Games Beta. Gua bakalan kasih edukasi lainnya buat kalian, biar gua nggak pinter sendirian. Waduh. Ditekan tombol subscribe-nya, dikasih like-nya, dikasih komennya, biar channel ini makin berkembang lagi. Cupang tak melulu tentang ikan, kadang juga persaudaraan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.